Halo selamat datang di channel Alur Film. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Queen of Hearts, dirilis pada tahun 2019 lalu. Film ini dibintangi oleh Trine Dyrholm dan Gustav Lin. Queen of Hearts menceritakan tentang kisah keluarga bahagia kedatangan anak muda bernama Gustav. Gustav merupakan anak kandung dari Peter dengan istri pertama bernama Rebecca. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke inti film yang satu ini. Anne adalah seorang ibu yang memiliki karir cemerlang. Dia bekerja sebagai pengacara untuk pembela bagi korban pemerkosaan. Di sela kesibukannya, dia juga harus mengurus suami dan dua putri kembar yang masih sekolah dasar. Ketika mereka selesai sarapan, ia berdebat ringan dengan sang suami bernama Peter. Di sana, Peter melarang klien sang istri menginap di rumah pribadi mereka. Namun Anna beralasan karena sang klien sedang membutuhkan bantuan dia. Di sana, Peter juga menyatakan niatnya untuk mengajak anak kandung dari istri pertama agar tinggal bersama mereka. Karena saat Peter bercerai, sang anak tak pernah mendapat kasih sayang sosok ayah. Anna pun menyetujui keinginan suami. Saat membuat laporan berita acara, Peter datang bersama pria muda bernama Gustav, yang tak lain adalah anak tiri Anna. Ia menyambut kedatangan Gustav dan suami diiringi basa-basi. Ketika sarapan, putri kembar mereka pun memberikan hadiah selamat datang untuk kakak sambung yang telah ia nantikan beberapa hari lalu. Namun, Gustav tak banyak bicara karena dia sebenarnya tak menginginkan berada di rumah ibu tirinya. Di saat Anna pulang dari kantor, ia menemukan gantungan kunci yang diberi anaknya kepada Gustav. Lalu dia berjalan ke arah kamar anak tirinya sembari merapikan beberapa barang kepunyaan Gustav. Tak disangka, Anna dikagetkan kedatangan Gustav yang baru saja keluar dari kamar mandi. Namun, ia coba mencairkan suasana dengan sedikit bercanda agar anak tirinya tak terlalu kaku saat bersama dirinya. Keesokan harinya, ia mendengar keributan Peter dengan Gustav. Di sana, Gustav mengatakan ingin kembali ke rumah ibu kandung yang berada di Swedia. Ia juga berkata kalau ia merasa bosan tinggal di sana. Namun, Peter melarang anaknya pergi dan tetap tinggal di sana bersama mereka. Dengan rasa jengkel, Gustav pun pergi ke tengah hutan menuju kabin keluarga. Pada malam hari, Anna mencoba menenangkan sang suami agar tidak terlalu keras kepada Gustav. Dia juga meminta agar Gustav mencari kesibukan seperti menyapu dan membantu membersihkan rumah, agar dia tak bermalas-malasan. Ketika Anna pulang dari kantor, ia mendapati beberapa jendela rumahnya pecah. Dengan penasaran, dia masuk ke dalam rumah. Benar saja, ia melihat rumahnya telah berantakan bak kapal pecah. Tak hanya itu, beberapa perhiasan dia pun telah hilang dicuri. Ia lalu menghubungi suaminya yang masih berada di kantor. Sesaat, dia melihat kedatangan Gustav. Dia berkata agar Gustav untuk cek kamar dan barang-barang pribadi Gustav, karena rumah mereka telah dibobol maling. Ketika akan mencuci pakaian, Anna tak sengaja menemukan gantungan kunci pada saku celana Gustav, di mana sebelumnya, gantungan kunci itu ia temukan di depan pintu rumah dan menyimpan benda itu di dalam tasnya yang hilang dicuri. Di saat Gustav datang, Anna memberitahu kalau ia menemukan kunci itu di saku celana Gustav. Berlaga polos, Gustav berterima kasih kepada dia. Namun Anne meminta anaknya untuk mengakui kalau dia telah mencuri di rumah orang tuanya sendiri. Gustav mencoba mengelak, namun, dia memberi ancaman akan melaporkan perbuatan anaknya kepada Peter dan juga ke polisi. Akan tetapi, dia bisa saja untuk tak memberitahu kepada siapapun dengan syarat agar Gustav bisa mengikuti aturan di rumah itu. Anna juga berharap Gustav menjadi bagian dari keluarga kecilnya. Hari berikutnya, Gustav mulai mencoba berinteraksi dengan anak-anak Peter. Dia juga mengajak adik-adiknya bermain di taman sekitar rumah. Di sana, Anna terus memperhatikan Gustav. Ia sebenarnya terkesima melihat ketampanan anak tirinya itu. Saat malam datang, dia mendengar suara perempuan di dalam rumahnya. Ternyata perempuan itu adalah pacar Gustav. Gustav pun mengenalkan kepada ibu tiri. Tanpa berlama-lama, Gustav mengajak pacarnya untuk menuju ke kamar dengan alasan agar Anna tak terganggu saat sedang bekerja. Ketika ia melanjutkan pekerjaan, ia pun mendengar erangan dari pacar Gustav, di mana mereka sedang bercocok tanam. Mendengar hal itu, konsentrasi Anna menjadi buyar. Ia memilih masuk ke kamarnya dan menunda tugas kantor. Sesampai di kamar, ia terus memikirkan percangkulan Gustav sambil melihat aset pribadinya yang sedikit mengkerut, namun masih bisa menggigit. Malam pun berganti. Ketika pulang dari kantor,
Anna mengajak sang suami untuk bercocok tanam, tapi suaminya menolak mencangkul Anna karena masih sibuk membuat laporan kerja. Anna yang tak bisa menahan gejolaknya, terus merayu Peter hingga Peter pun menuruti kemauan sang istri untuk bertempur di atas ranjang. Di sela kesibukan tugas kantor, Anna mengajak kedua putri dan Gustav piknik di sebuah danau yang asri. Di sana, mereka sangat menikmati hari liburnya. Gustav yang hanya berenang sendirian, dia pun mengajak Anna untuk menikmati air danau. Anna yang awal mula menolak, akhirnya tak bisa menahan gengsi. Dia pun melepaskan sebagian pakaiannya lalu menuju ke arah Gustav. Di sana mereka bercanda tawa dan berenang ke sana kemari. Saat senja datang, mereka pun sampai di rumah. Gustav yang telah menyesuaikan diri dengan Anna, mereka pun berbincang ringan, sambil menenggak anggur, hingga berujung pembuatan tato di lengan Anna. Keesokan harinya, ketika Peter yang sedang berkumpul bersama para sahabat, Anna merasa bosan. Ia mencoba mengeraskan musik dan menari. Peter yang tak mengerti keadaan, membuat Anna kecewa berat oleh sikap sang suami. Ia pergi duduk di belakang rumahnya. Tak sengaja, ia melihat Gustav akan pergi ke warung Madura untuk membeli rokok. Sekedar basa-basi, Gustav mengajak dia pergi keluar. Tak disangka Anna menerima ajakan Gustav. Mereka pun merubah haluan ke arah diskotek sekitar rumah mereka. Di sana, mereka kembali minum anggur dan saling bercengkrama. Ketika Gustav hendak pergi, tiba-tiba Anna mengecup bibir Gustav. Hal itu membuat ia gelagapan dan salah tingkah lalu pergi meninggalkan Anna sendirian di sana. Sesampai di rumah, Peter terlihat kesal dan memarahi sang istri yang pergi tanpa kabar. Ia merasa, Anna tak menghormati teman-temannya ketika berkunjung ke rumah mereka. Pada hari libur, mereka mengajak anak-anaknya bermain petak umpet. Anna yang sedang bersembunyi di balik pohon pun dikagetkan kedatangan Gustav tepat di sebelahnya. Dengan mencuri kesempatan, Gustav pun membelai tangan Anna hingga membuat ia tak bisa berpikir jernih. Ia terus membayangkan sosok Gustav di mana membuat malamnya pun gelisah. Anna yang tak tahan ingin dicangkul, ia pun berjalan menemui Gustav di kamarnya. Di sana, ia langsung memegang tongkat keras Gustav lalu melumatnya sampai habis tak tersisa. Gustav yang awal mula tak bereaksi, akhirnya bisa ditaklukkan oleh Anna yang punya segudang pengalaman soal percangkulan. Tak sabar dia pun menancapkan tongkat panjangnya ke aset berharga milik Anna sampai dengkulnya kopong. Keesokan harinya, Anna membelikan laptop untuk Gustav sebagai tanda kepuasannya dengan aksi perkudaan tadi malam. Peter yang mengetahui itu, ia pun ikut senang karena Anna telah peduli kepada Gustav yang tak lain adalah anak tirinya. Di saat pulang kantor, Anna yang maniak mengajak Peter untuk bercocok tanam. Peter yang tak ingin anak-anaknya terbangun, ia lalu mengajak Anna menuju kamar agar bisa bercocok tanam dengan maksimal. Di sana, Anna terlihat sangat buas bagai singa lapar. Hari terus berganti. Ketika Anna sedang berada di rumah, dia kembali menemui Gustav untuk dicangkul oleh anak tirinya. Gustav yang tak mau melewatkan kesempatan lalu mengajaknya ke sudut kamar. Di sana, mereka saling memadu dan bercumbu lumayan lama. Tak disangka Peter pulang dari kantor lebih awal. Beruntung, Anna menyadari kedatangan sang suami. Ia terpaksa menghentikan percangkulan walau sedang di puncak Himalaya. Seolah tak terjadi apa-apa, dia keluar menyambut kedatangan Peter. Bak anak muda yang sedang dimabuk asmara, ia terus mencari celah agar bisa saling cangkul dengan Gustav. Baik di hutan maupun di kamar pribadinya, ketika kesempatan itu ada, akan mereka gaskan sampai sisa tenaga terakhir. Pada hari ulang tahun putrinya, Anna pergi ke dapur dengan tujuan mengambil minum untuk para tamu. Gustav yang melihat ada celah, ia pun mengikuti Anna lalu memeluk dan mencumbunya. Anna yang awal mula menolak, akhirnya mulai menikmati cumbuan Gustav. Namun, aktivitas itu terhenti ketika Anna kaget melihat kehadiran saudaranya Lina. Anna memarahi Gustav karena tidak bisa mengontrol senjatanya yang mudah tegak menjulang. Ia lalu pergi menemui Lina agar ikut merahasiakan apa yang telah ia lihat. Akan tetapi, Lina kecewa dan memintanya untuk menghentikan hubungan terlarang mereka. Acara ulang tahun putrinya terus berlanjut. Gustav merasa ada perubahan pada sikap Anna. Dia terus menanyakan penyebabnya kepada Anna. Anna terus menghindar dari Gustav, sehingga hal itu membuat Gustav bertingkah seperti anak-anak yang membuat acara itu berantakan. Mereka semua mencoba menenangkan Gustav. Akhirnya ia meminta maaf kepada Peter karena mengacaukan pesta anaknya. Anna yang takut rahasianya terbongkar, ia pun menemui Gustav di tengah hutan.
Anna berkata agar hubungan mereka diakhiri saja, ia juga meminta agar Gustav tetap merahasiakan yang telah terjadi selama ini di antara mereka. Mendengar perkataan Anna, ia sangat kecewa karena Anna telah membuatnya patah hati, ia lalu pergi berjalan ke tengah hutan yang tak tahu arahnya. Ketika Anna mengantar anaknya ke sekolah berkuda, ia menyempatkan untuk mampir ke apartemen Lina dengan maksud, Lina tak memberitahu rahasianya kepada Peter. Namun, di sana Lina tak menghiraukan permintaan dia, yang membuatnya kembali risau. Dengan kecewa, ia melanjutkan perjalanan menuju sekolah kuda sang putri. Di saat perjalanan pulang, dia terus memikirkan agar rahasianya tak terbongkar. Hal itu membuatnya tak bisa konsentrasi mengemudi, hingga menyebabkan ia kecelakaan. Saat sampai di rumah, hal yang ia takuti selama ini pun terjadi. Ternyata, Gustav telah menceritakan hubungan mereka kepada Peter. Anna mencoba mengelak dengan berbagai cara. Anna berupaya meyakini Peter. Ia berkata tak seharusnya Peter percaya kepada Gustav karena dia adalah remaja nakal yang bermaksud memisahkan dia dan Peter. Anna juga menambahkan kalau Gustav lah yang mencuri perhiasan dan barang berharga mereka. Anna juga beralasan selama ini merahasiakannya kepada Peter agar bisa memberi kesempatan Gustav untuk memperbaiki tingkah lakunya. Mendengar pernyataan itu, Peter mulai goyah dan meyakini semua yang telah dikatakan sang istri. Ketika pagi datang, Anna diam-diam menuju kamar Gustav. Ia mencari bukti perselingkuhan mereka. Di sana, ia menemukan sebuah rekaman suaranya dengan Gustav. Ia lalu mengambil dan menghancurkan bukti sebelum terlambat. Sebagai seorang ayah, Peter akhirnya memanggil Gustav. Ia meminta anaknya mengakui kebohongan selama ini dan menyuruh anaknya untuk minta maaf kepada dia dan Anna. Tentu hal itu membuat Gustav emosi karena tak ada yang mau mempercayai perkataan dia. Dia pun meludahi Anna yang telah memfitnahnya secara keji. Melihat tingkah anaknya, Peter pun kembali memasukkan Gustav ke asrama sekolah agar bisa berubah. Di sana, Anna merasa serba salah. Di sisi lain, dia juga memikirkan biduk rumah tangga mereka. Saat Anna tiba di kantor, ia melihat Gustav sedang berada di ruang tunggu kantornya. Tanpa basa-basi, ia masuk ke ruang kerjanya diikuti oleh Gustav. Lagi-lagi Gustav menyuruh dia mengakui perselingkuhan mereka agar ia tidak dianggap anak pembohong. Tentu saja permintaan itu tak akan ia gubris. Lalu, Anna memberikan pilihan yang harus dipilih oleh Gustav. Ia mengatakan tetap melanjutkan perselingkuhan dan sama-sama merahasiakan hubungan mereka, atau pergi dari kehidupan keluarga mereka selamanya. Pilihan itu sangatlah sulit diterima oleh Gustav. Penuh kecewa, ia pergi meninggalkan ruang kerja ibu tirinya. Saat malam datang, Gustav kembali datang ke rumah Anna. Namun Anna terus mendorong agar Gustav menjauh dari rumahnya. Dia berupaya agar ayahnya menyadari kedatangannya. Akan tetapi, Anna terus menahan dirinya. Gustav yang kelelahan pun mengecup bibir Anna yang menandakan bahwa ia mengalah dengan keadaan dan dia pun terjatuh. Beberapa minggu berlalu, Peter merayakan pesta ulang tahun istrinya. Namun tiba-tiba, ia mendapat telepon dari Rebecca. Rebecca berkata bahwa Gustav sudah lama tak masuk sekolah. Pada pagi hari, lagi-lagi Gustav mendapatkan panggilan. Kali ini polisi meminta agar dia datang ke kantornya. Saat Peter kembali ke rumah, ia menyampaikan kabar duka kepada Anna. Peter mengatakan, kalau Gustav telah ditemukan meninggal dunia. Anna merasa terpukul dan sangat merasa bersalah. Ia meyakini Gustav meninggal tak lepas dari perbuatan yang selama ini ia rahasiakan. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton, mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like dan komen.